Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Hairunisa. Saya merupakan salah satu guru jurusan asisten keperawatan di SMK Pancaniti Pacet. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan. Baik, walaupun kita masih di rumah saja, ya, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti PLS hari ini dengan materi tentang mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, di mana setiap harinya kasus pandemi COVID-19 ini di Indonesia semakin bertambah, bahkan melebihi angka 20.000 lebih ya setiap harinya per kasus. Untuk materi hari ini ya tentang COVID-19, kita harus mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Ya, penyebaran virus corona menyebar ke negara lainnya mulai bulan Januari tahun 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari bulan Maret tahun 2020 yang lalu, ya, atau sudah 1 tahun yang lalu virus corona ini sudah mewabah di Indonesia. Nah, apa itu pandemi? Kita tentunya sering mendengar kata pandemi. Ya, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas seperti di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Ya, jadi kita sering menyebutkan pandemi COVID-19, yaitu penyakit yang sudah menyebar, ya, virusnya di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Kayak ini ada jenis virus corona. Yang pertama varian alfa, yang kedua varian beta, dan yang ketiga varian delta. Varian delta ini yang sekarang sedang marak-maraknya dan sedang merajalela di Indonesia ya. Nah, di sini ada varian alfa yaitu B117 asal Inggris ditemukan pada bulan September tahun 2020. Kemudian ada lagi varian beta ini B1351 berasal dari Afrika Selatan ditemukan pada bulan Mei tahun 2020. Lalu ada varian gamma P.1 ditemukan di negara Brazil pada bulan November tahun 2020. Kemudian varian Delta B1617.2 ditemukan di negara India pada bulan Oktober tahun 2020 ya. Lalu di sini masih banyak varian-varian yang lainnya, ada Epsilon ya, ini ditemukan di Amerika Serikat pada bulan Maret 2020, varian Zeta P.2 di Brazil pada bulan April 2020, varian Eta B.1525 di beberapa negara ditemukan bulan Desember tahun 2020, varian Theta P.3 ditemukan di Filipina pada bulan Januari 2021, kemudian varian Lota B1526 ditemukan di negara Amerika Serikat pada bulan November 2020 dan varian Kappa ini varian terbaru ya. Varian terbaru B1617.1 ditemukan di India pada bulan Oktober tahun 2020 ya. Saya mengambil ini dari WHO. Nah, saya akan membahas mengenai varian Delta, di mana varian ini ya sangat merajalela pada bulan-bulan ini ya, terutama 3 bulan ke belakang ya, di mana ada negara India yang betul-betul penduduknya itu banyak sekali yang mengalami COVID-19 ya. Oke, namanya varian Delta.
Di sini penelitian menunjukkan bahwa varian Delta dikaitkan dengan resiko penularan rumah tangga yang diperkirakan 60% lebih tinggi daripada varian Alpha yang sudah jauh lebih menular daripada versi asli virus itu sendiri. Jadi, cepat sekali ini penularannya karena 60% lebih tinggi dibandingkan dengan varian-varian yang lainnya, ya. Varian Delta juga meningkatkan jumlah kasus rawat inap ditemukan di India. Jadi rumah sakit di India itu kasusnya saking banyaknya sudah tidak bisa menampung lagi pasien COVID-19, bahkan banyak yang meninggal dunia. Ya, varian Delta ini menurunkan efektivitas vaksin. Mohon maaf, ini vaksin ya. Nah, jadi ketika kita sudah divaksin, ya, efektivitasnya menurun akibat varian Delta karena 60% lebih tinggi penularannya dibandingkan dengan varian-varian yang lainnya. Sudah ditemukan di berbagai kota di Indonesia, bahkan sudah menyebar luas ya, karena sekarang kasusnya sedang tinggi-tingginya 20.000 kasus setiap hari bahkan lebih ya, dengan jumlah terbanyak dibandingkan varian Alpha atau Beta. Karena varian Alpha dan Beta ini penyebarannya itu kurang dari 60%. Ya, bahkan yang divaksin pun masih kebal akan varian Alpha dan Beta. Kemudian muncullah baru varian Delta. 60% lebih tinggi penularannya dibandingkan varian Alpha dan Beta. Jadi lebih berbahaya menurut saya. Karena sekalinya kita bertemu dengan yang mempunyai kasus atau positif COVID-19 dengan varian Delta, ya, menurut teori itu ketika kita berhadapan dengan dia, ya, beberapa detik itu penyakitnya dan virusnya itu akan langsung menular kepada kita, gitu ya. Jadi untuk varian Delta ini disarankan untuk menggunakan double masker. Yang pertama, masker medis ya di dalam, kemudian masker kain untuk di luar. Nah, untuk mendiagnosis COVID-19 dapat dilakukan melalui beberapa pemeriksaan. Ada 4 pemeriksaan di sini. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi, IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Ya. Lalu ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga ada CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, virus corona ini menyerang paru-paru manusia. Dikhawatirkan ketika seseorang mengalami COVID-19, paru-parunya ini terinfeksi, ya, kemudian menimbulkan penyakit pneumonia, lalu penyakit bronkitis sampai dengan sesak pada paru-paru, ya, akibat virus yang bermutasi di dalam paru-paru tersebut, ya, makanya harus dilakukan CT scan atau ronsen dada di rumah sakit. Lalu yang keempat, tes menggunakan alat Genose juga digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi virus corona. Kalau untuk Genose ini dilakukan biasanya di stasiun kereta api, ya, di bandara pun sekarang sudah ada dengan cara kita memasukkan cairan ludah kita ke dalam sebuah kantong, kemudian akan dideteksi apakah seseorang itu mengalami positif COVID-19 atau tidak, ya. Dan yang paling sering dilakukan ya oleh masyarakat pada saat ini adalah rapid test antigen, ya, dengan cara mengambil cairan pada hidung, ya, dengan menempelkannya pada alat, kemudian ditunggu 10-15 menit sehingga hasilnya langsung keluar. Kalau untuk swab test atau PCR ini dilakukan dengan pemeriksaan dahak, kemudian cairan pada hidung juga, tetapi hasilnya akan lebih lama. Ya. Nah, apakah yang harus dilakukan masyarakat untuk cegah penularan COVID-19? Nah, ini coronavirus disease 2019 ya, adalah penyakit, mohon maaf, adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, ya.
Gejala klinisnya yang pertama demam. Demamnya itu di atas 38 derajat Celcius bahkan lebih ya, bisa sampai dengan 40 derajat Celcius. Kemudian ada batuk dan pilek, letih dan lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak pada pernafasan ya. Ini adalah gejala klinis yang umum terjadi pada penderita COVID-19. Mohon maaf saat ini belum tersedia vaksin padahal sudah ya. Ini mohon maaf materinya saya mengambil dari materi yang sebelum vaksin gitu ya. Sekarang sudah banyak vaksin COVID ya. Dan dari beberapa negara pun sudah banyak yang mengirimkan vaksin untuk Indonesia sendiri ya. Penularannya melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Tuh ya. Jadi penularannya ketika seseorang bersin atau batuk, nah orang itu mengalami virus COVID-19 atau positif COVID-19 dan tidak menggunakan masker, kemudian mereka bersin di dekat kita, itu akan langsung tertular. Kemudian berjabat tangan pun itu akan menularkan COVID-19 ya. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan, itu virusnya akan mudah menempel. Jadi disarankan jangan menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kelompok yang beresiko yang perlu dipantau, ya di sini ada orang tanpa gejala atau OTG, orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Nah, yang kedua ada ODP, orang dalam pemantauan, yaitu orang yang mengalami demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau punya riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan, seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk dalam 14 hari terakhir, sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. Kemudian, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, ya sakit batuk dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19. Itu dinamakan ODP ya. Yang ketiga ada PDP, pasien dalam pengawasan, yaitu orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat. Lalu poin B, orang dengan demam 38 derajat Celcius atau lebih, atau punya riwayat demam atau ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19 ya. Poin C, orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. Pasien dengan konfirmasi, ini yang nomor 4, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR maupun rapid test antigen. Yang kelima, di sini ada komorbiditas,
ya, penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, kanker yang dialami eh, selama dia hidup, ya, dia punya riwayat penyakit tersebut dari penyakit utamanya. Ya, jadi lebih beresiko untuk poin nomor 5 ini karena mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, kanker, asma, hipertensi. Ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Yang pertama, lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan apabila kita sedang bepergian di luar rumah, ya. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang, ya. Perbanyak makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan. Kemudian perbanyak makan sayur-sayuran, kemudian daging, ya, lalu minum susu, ya, untuk melengkapi menu gizi yang seimbang. Lalu tetap di rumah dan menjaga jarak. Kita melakukan kegiatan aktivitas di dalam rumah dan menjaga jarak dengan penghuni rumah lainnya. Kemudian mengkonsumsi suplemen vitamin, ya, seperti vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu melakukan aktivitas fisik atau senam, ya, atau berolahraga ringan. Lalu istirahat yang cukup. Pada siang hari kita bisa beristirahat 1-2 jam, kemudian pada malam hari kita istirahat 6-8 jam. Ya, jadi tidak boleh sering-sering bergadang karena akan menurunkan imunitas. Lalu tidak merokok, tutup mulut saat batuk, bersin dengan lengan atas atau tisu, lalu tisu tersebut langsung dibuang ke tempat sampah tertutup dan kita langsung segera mencuci tangan agar droplet yang keluar tadi tidak menyebar. Mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Jadi, apabila kita mempunyai penyakit-penyakit penyerta tersebut, kita harus sering kontrol ke dokter, ya. Segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Jadi, ketika kita sudah dari luar rumah harus langsung mandi atau mengganti baju, ya. Bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti meja, kursi, gagang pintu, dan lain-lain. Itu kita harus semprot dengan desinfektan. Di sini ada 5 hal penting untuk mencegah COVID-19, ya, sama seperti yang tadi, kita harus mencuci tangan pakai sabun, ya. Yang kedua, bekerja, belajar, beribadah di rumah saja untuk mengurangi penyebaran virus corona, ya, karena di rumah itu adalah hal yang dianggap paling aman. Yang ketiga, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum, ya. Bahkan di rumah pun kita sekarang harus menggunakan masker. Apalagi seiring adanya varian Delta, kita harus menggunakan double masker. Yang keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dan maksimal 2 meter, ya. Kemudian menghindari kerumunan untuk menghindari masuknya virus tersebut. Yang kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Kemudian kita menggunakan sabun yang mengandung antiseptik, ya, agar virus yang dari luar itu bisa mati. Meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang, kemudian tidak merokok, suplemen vitamin, aktivitas fisik atau senam ringan, istirahat yang cukup, dan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker.
Lalu menerapkan etika batuk dan bersin, ya. Kalau misalnya kita sedang batuk atau flu, ya, kita harus menggunakan masker supaya orang lain tidak tertular oleh droplet kita. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kemudian gunakan tisu dan buang di tempat sampah yang tertutup. Segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi kita harus menggunakan tisu, ya. Dan tempat sampahnya pun harus yang tertutup, tidak boleh terbuka. Dikhawatirkan apabila tempat sampah terbuka itu virusnya akan cepat menyebar, ya. Nah, ini menjaga jarak, social distancing, pembatasan interaksi fisik, physical distancing. Jika harus ke tempat umum, gunakan masker double, ya. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dan maksimal 2 meter. Hindari kerumunan atau keramaian seperti di pasar, ya, di mall, gitu, ya. Kemudian di jalan raya. Karena sekarang pemerintah sudah menerapkan PPKM, ya. Jadi salah satu untuk menghindari kerumunan dan keramaian. Hindari bepergian ke tempat wisata karena di tempat wisata itu pasti ramai dan banyak kerumunan. Jangan pergi keluar kota atau keluar negeri apalagi dengan zona-zona kota yang mempunyai zona merah. Tidak menerima tamu atau berkunjung, ya. Jadi kita kan tidak tahu ya bahwa tamu yang datang ke rumah kita itu apakah eh, terkonfirmasi COVID-19 atau tidak gitu. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jadi, pemerintah sudah menerapkan work from home, jadi bekerja di rumah, ya. Lalu belajar di rumah secara daring, ini kalian juga jangan bosan-bosan, ya, karena belajar secara daring pada masa pandemi ini sangat penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Lalu beribadah di rumah, ini disarankan untuk pemerintah, walaupun tidak dilarang beribadah di tempat ibadah atau masjid, ya, tapi lebih baik kita beribadah di rumah saja. Lalu tidak bersalaman, karena dikhawatirkan orang yang bersalaman dengan kita itu setelah dia batuk atau bersin atau memegang benda yang terjangkit virus, dia tidak cuci tangan dulu, kemudian langsung bersalaman dengan kita, otomatis virus tersebut akan pindah pada tubuh kita, gitu, ya. Lalu anak sebaiknya bermain di rumah. Ini juga untuk menghindari penyebaran virus corona. Anak-anak juga sangat rentan, ya, terjangkit virus corona. Bahkan sekarang juga jumlahnya sangat banyak anak yang mengalami COVID-19 yang ditularkan oleh orang tuanya, saudaranya, bahkan teman-temannya. Lalu tunda untuk mudik, ya, bepergian. Jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Jika Anda tinggal di suatu rumah, jangan interaksi dengan mereka. Karena umur 60 tahun ke atas atau lansia sangat rentan terhadap penyakit COVID-19. Apalagi lansia tersebut mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, kanker, asma, dan lain-lain. Ya, jadi harus kita hindari. Adapun pencegahan COVID-19 di transportasi publik, ya. Yang pertama, kalau misalnya kita naik angkot, naik bus, ya, kita bersihkan kendaraan menggunakan desinfektan khususnya pada bagian yang sering disentuh. Contohnya pada pintu, gagang pintu, ya, atau kita bisa semprot pada jok mobil, ya. Bila kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan, segera periksa ke Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Karena ketika kita menyetir akan mengganggu akan mengganggu ketika kita mengemudikan kendaraan.
ya. Lalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin, membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan dengan tertutup ya tempat sampahnya, lalu tidak merokok dan mengonsumsi nafza atau narkoba, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini ludah juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19 ya. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu seperti mata, hidung, dan mulut, apalagi kita belum mencuci tangan. Ya. Penumpang yang demam, batuk, atau flu menggunakan masker, ini wajib menggunakan masker karena apabila di dalam bus atau angkot ya, ketika ada salah satu penumpang yang demam, batuk, atau flu, lalu dia bersin atau batuk di depan kita, ya dalam keadaan angkutan umumnya penuh, itu akan cepat menyebarkan virus ya. Ukur suhu 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Ini apabila kita mengemudi ya. Bila penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan untuk menggunakan masker. Bila tidak memiliki masker, kita berikan orang itu masker. Ya, banyak kan di angkutan kota, di bus ya tidak menggunakan masker. Kita sarankan. Jadi jangan takut untuk menyarankan seseorang menggunakan masker ya. Dan kalau tidak menggunakan masker kan sekarang banyak razia ya, razia masker. Kalau tidak menggunakan masker, seseorang akan dirazia 250.000 itu ya sanksinya. Kemudian apabila kita mempunyai masker cadangan, berikanlah masker kepada orang yang tidak menggunakan masker supaya orang tersebut menggunakan masker ya. Nah, adapun pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan, yang pertama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat ya. Yang kedua menghimbau warga sekolah untuk warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah selama 14 hari dan jangan keluar rumah. Bersihkan sekolah secara rutin, ya walaupun sekolah tidak digunakan, tapi kan banyak debu ya. Ditakutkan, dikhawatirkan banyak debu, kemudian virus yang masuk ke dalam ruangan sekolah, jadi harus tetap dibersihkan walaupun kita sedang belajar di rumah. Kegiatan belajar melalui online ya atau daring, lalu memberi tugas para siswa atau siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah, menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah. Jadi setiap sekolah ini harus memiliki tempat untuk mencuci tangan, ya, menyediakan sabun atau menyediakan hand sanitizer, atau kita bisa membawa sendiri hand sanitizer itu kemana-mana, ya. Melapor ke puskesmas terdekat akan kondisi yang kita alami. Adapun pencegahan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Walaupun misalnya kegiatan keagamaan ini sebetulnya tidak dilarang, tetapi kita harus tetap menjaga kebersihan tempat keagamaan. Dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah. Yang kedua, menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, kegiatan agama nih melalui online. Jadi kajian-kajian atau ceramah-ceramah yang dilakukan itu bisa melalui online ya, baik Zoom ataupun Google Meet. Ya, jadi banyak sekali fasilitas internet yang kita gunakan sekarang untuk kegiatan keagamaan. Jadi misalnya masjidnya ditutup, tidak boleh ada kerumunan, ya, sehingga kita tidak dapat mendengarkan ceramah, tapi bisa menggunakan kajian online tersebut, ya. Lalu yang keempat, menghimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah, terutama dari Departemen Agama. Yang kelima, mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Ya, jadi tidak ada kerumunan dan tetap menjaga jarak apabila memang kita tetap mau beribadah di tempat
ibadah, contohnya masjid, ya, dengan menerapkan eh, protokol kesehatan yang ketat, kemudian menjaga jarak, dan apabila kalau kita sholat di masjid, jangan menggunakan karpet, ya. Disarankan kita membawa sejadah sendiri. Itu lebih aman lagi, ya, untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut. Nah, ayo terapkan 5M, ya. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Waspada, di sini ada titik lengah, ya, banyak sekali. Kenapa, Bu? Misalnya, saya padahal pakai masker double. Kemudian saya kok tetap terinfeksi COVID-19, ya. Di sini ada beberapa titik lengah yang kita tidak sadari. Yang pertama, makan bersama. Otomatis kalau kita makan bersama teman-teman misalnya, ya, kita membuka masker. Kemudian jaraknya pun berdekatan. Nah, ketika kita tidak menggunakan masker, ya, pasti virusnya itu akan eh, virusnya akan menyebar langsung, ya, akibat makan bersama. Yang kedua, menghadiri acara pemakaman. Yang ketiga, rapat tatap muka. Ini sangat bahaya juga, ya, karena yang namanya rapat itu kita juga setidaknya berkerumun dan jarang menjaga jarak. Lalu olahraga bersama, foto bersama, dan lepas masker, ini bahaya sekali apalagi seseorang tersebut terkonfirmasi COVID-19, ya. Acara pernikahan, di sini banyak kerumunan, kemudian kita ketika makan di tempat acara pernikahan itu melepas masker, ya, dan kita tidak tahu bahwa banyak orang yang terkonfirmasi COVID-19. Kunjungan rumah ini bertamu, ya, kita juga tidak tahu apakah orang rumah tersebut mengalami COVID-19 atau tidak, atau sebaliknya, ya, atau tamu kita itu mengalami COVID-19 atau tidak. Jadi, jangan melakukan kunjungan rumah atau bertamu. Ini resikonya sangat berbahaya sekali. Nah, titik waspada yang lain di sini ada transportasi umum, di mana banyak sekali penumpang yang naik di bus, ya, kemudian naik angkutan kota, dan kita juga tidak tahu bahwa orang lain ini terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Lalu yang terakhir, mengunjungi mal dan tempat umum lainnya. Karena di mal itu kan pasti mobilitasnya juga sangat padat, ya. Kemudian berkerumun juga. Jadi kita hindari untuk mengunjungi mal dan tempat umum lainnya. Nah, itulah materi mengenai mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, ya, agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Yang pertama, menjaga 5M, kemudian kita juga di rumah makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum suplemen vitamin untuk menjaga imunitas, ya, supaya imun kita tetap bagus. Gitu. Sekian mungkin dari saya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.